siang buat kita semua. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberi kesempatan kembali untuk masuk di pembelajaran virtual hari ini. Setelah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka marilah kita membuka buku cetak seni budaya keterampilannya. Materi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai kritik tari yang terdapat pada bab 14. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pertama, memahami pengertian, fungsi, dan tujuan melakukan kritik tari. Kedua, mengidentifikasi masalah tari berdasarkan pendekatan nilai estetika. Ketiga, mengidentifikasi tari berdasarkan unsur-unsur pendukungnya. Keempat, mengkomunikasikan kritik tari melalui bahasa tulisan dan lisan. Selanjutnya, mengidentifikasi tari berdasarkan unsur-unsur pendukungnya dalam kegiatan menulis kritik tari. Sedangkan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah mendeskripsikan pertunjukan tari berdasarkan pendekatan nilai estetika, nilai etis, dan nilai sosial. Apa makna kritik tari? Mari kita simak. Kritik tari adalah salah satu kegiatan memberikan apresiasi terhadap karya tari dengan cara menuliskan kembali peristiwa pertunjukan seni tari pada saat itu. Maknanya adalah salah satu kegiatan memberikan apresiasi terhadap karya tari dengan cara menuliskan kembali peristiwa pertunjukan seni tari pada saat itu. Sedangkan tujuan kritik tari adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap sebuah kejadian pertunjukan atau perkembangan tari, sehingga masyarakat yang pada saat kejadian tidak menyaksikan akhirnya dapat mengetahuinya. Sebelum kita ke pembahasan mengenai fungsi kritik tari, ada baiknya kita mengetahui apa-apa saja dari beberapa tari tradisional di Indonesia. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah tarian dari Jawa Timur. Tarian ini bernama Tari Reog Ponorogo. Tari Reog Ponorogo difungsikan sebagai tari pertunjukan. Tari Reog
Reok Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur difungsikan sebagai tari pertunjukan. Gambar yang kedua sudah tidak asing lagi untuk kita. Gambar ini adalah tari tortor, asalnya dari Sumatera Utara. Tari tortor difungsikan sebagai sarana penyampaian batin baik kepada roh-roh leluhur dan maupun kepada orang yang dihormati seperti tamu, dan disampaikan dalam bentuk tarian menunjukkan rasa hormat. Tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara fungsinya sebagai sarana penyampaian batin baik kepada roh-roh leluhur dan maupun kepada orang dihormati seperti tamu, dan disampaikan dalam bentuk tarian menunjukkan rasa hormat. Gambar ketiga, perhatikan. Dari busananya dan properti tarinya dapat disimpulkan ini adalah tari kipas. Tari kipas ini difungsikan sebagai ungkapan rasa syukur atas kebahagiaan yang telah diperoleh. Tari kipas biasanya dikenal juga dengan tari sere jaga. Tari sere jaga ini asalnya dari Sulawesi Selatan. Ini adalah salah satu tarian tradisional yang dari Pulau Sulawesi. Sekarang mari kita mengenal fungsi kritik tari. Fungsi kritik tari terdiri dari 1. Media informasi bagi publik. 2. Media evaluasi diri bagi seniman dan penonton. 3. Media peningkatan kualitas produk karya tari. 4. Media komunikasi antara seniman, kritikus, dan pembaca. Deskripsi data. Deskripsi data adalah suatu tahapan penguraian data materi secara rinci tentang peristiwa pertunjukan atau fokus masalah yang diamatinya. Analisis. Analisis dilakukan untuk memberikan penekanan masalah yang lebih dalam dan luas tentang peristiwa pertunjukan karya tari yang sudah dideskripsikan. Interpretasi adalah tahapan mencoba memberikan penekanan masalah makna dari simbol-simbol yang teramati berdasarkan peristiwa pertunjukan dari semua aspek pendukung pertunjukan. Evaluasi. Evaluasi adalah tahapan tentang bagaimana sebaiknya kualitas karya tari yang dianggap ideal menurut kita. Terakhir, dapat ditambahkan tentang penyataan sikap yang menyangkut kesan dan pesan dari penulis
dari apa yang telah dilihat dan dideskripsikan ke dalam tulisan kritik tari. Dari penjelasan deskripsi data, analisis, interpretasi, evaluasi, terakhir adalah tahapan umum dalam cara menulis kritik tari. Jadi, tahapan umum dalam menulis kritik tari ada beberapa, yaitu sebagai berikut: deskripsi data, analisis, interpretasi, evaluasi, terakhir. Berdasarkan beberapa tahapan penulisan kritik tari, dapat dikembangkan beberapa pertanyaan mendasar untuk memudahkan kita dalam menuangkannya ke dalam tulisan. Contohnya, pertanyaan dari deskripsi data. Untuk membuat deskripsi data, kita harus mempertanyakan apa judul karyanya, siapa koreografernya, siapa panitia penyelenggaranya, ataupun bisa saja apa riasan yang digunakan. Sedangkan tahap analisis, pertanyaan yang baik adalah bagaimana konsep gerak yang ditampilkan berdasarkan pendekatan nilai estetika gerak. Bisa saja apa kelemahan dan kelebihan dari karya tari yang disaksikan. Tahapan yang ketiga mengenai interpretasi. Pertanyaan yang sesuai adalah apa saja simbol yang terdapat dalam pertunjukan? Ataupun bisa saja pertanyaannya seperti apa saja nilai yang ditemukan dalam pertunjukan. Tahapan evaluasi, pertanyaan yang sesuai seperti bagaimana sebaiknya untuk menutupi kelemahan bagian pertunjukan. Sedangkan tahapan terakhir, bisa kita membuat pertanyaan seperti apa kesan yang diperoleh dari karya tari yang diamati. Sekian dulu materi hari ini. Terima kasih telah menyimaknya sampai akhir slide. Dan sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya.